Berbicaralah sepanjang bicara itu benar. Kalau bisa dengan cara yang benar. Kalau kita bicara yang benar dengan cara yang tidak benar, paling-paling salah paham. Kita bisa koreksi. Yang jadi parah sekarang, kita tidak bicara yang benar, kita tidak bicara kebenaran, alias bohong. Kalau kita bicara bohong, hati-hati. Suatu ketika mulutmu menjadi harimau. Perhatikan cerita ini. Ada cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, "Ya Allah, ada nggak sih orang yang engkau berikan kebijaksanaan melebihi engkau berikan padaku?" Allah bilang, "Ada. Kamu ikuti jalan, nanti kamu ketemu seseorang yang berpakaian hijau. Itulah Nabi Khidir." Kemudian Nabi Musa lakukan. Di tengah jalan dia ketemu. Dia berkata sama Khidir, "Ya Khidir, berikan saya ilmu kebijaksanaan agar saya bisa memahami kehidupan ini." Khidir berkata, "Kamu tidak akan kuat. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang kuat. Baik, dengan catatan, kamu jangan berkata apapun, kamu jangan komentar apapun dengan apa yang akan kamu lihat. Mudah-mudahan saya kuat." Berjalanlah Khidir dan Nabi Musa sampai suatu tempat dekat sungai, tepatnya di belakang batu. Dia melihat tempat orang mandi. Musa berkata, "Ngapain kita di sini?" Dia kemudian mengingatkan, "Saya katakan, kamu jangan komentar." Musa, "Mohon agar saya dimaafkan." Baik. Tidak lama kemudian ada orang yang mandi. Orang itu membuka baik pakaiannya, membuka ikat pinggangnya, tali, semua pakaiannya dibuka untuk mandi. Dia punya ikat pinggang dari emas, pending emas. Kemudian ikat pinggang itu karena berharga ditaruh di satu pohon. Kemudian dia mandi. Setelah selesai mandi, dia berpakaian lagi dan lupa membawa ikat pinggangnya. Dia pergi begitu saja. Nabi Musa berkata, dia lupa itu. Lupa tuh, tolong kasih tahu." Dia bilang, "Kan saya bilang jangan berkomentar. Tapi kan kita harus kasih tahu bahwa dia itu lupa. Saya udah bilang jangan berkomentar. Maafin saya. Ya, maafin saya. Tolong saya kasih kesempatan lagi." Baik. Kemudian lama ada yang mandi, seorang anak muda. Sebelum mandi biasa dia pakai buka baju. Pada saat dia mau taruh baju di pohon, dia melihat ada ikat pinggang emas. Tanpa pikir panjang, diambil. Nah, jadi mandi. Cepat-cepat dia pergi lagi. Nabi Musa melihat itu, hampir nggak tahan. Dia ngambil yang bukan haknya. Itu punya orang yang pertama kali mandi. Kenapa dia ngambil? Kenapa kamu diam aja ya, Khidir?
Dia bilang, kan saya bilang kamu jangan komentar. Maaf, tolong, maaf saya, maaf. Tolong saya kasih kesempatan lagi. Baik, baik. Lama kemudian ada orang tua renta mandi di sana, buka baju, mandi. Lagi mandi, orang yang ketinggalan ikat pinggang emasnya balik lagi, dilihat nggak ada, yang ada bapak-bapak yang lagi mandi. Dihampirilah bapak-bapak itu, ditanya, kemana ikat pinggang saya? Bapak-bapak itu nggak tahu, dia nggak tahu kayak gitu, dia nggak ngerti. Kemudian orang itu tetap maksa, kalau kamu nggak ngaku, saya akan gantung kamu. Orang itu udah ngomong, udah swear kewer-kewer, saya nggak tahu, swear kewer-kewer. Tapi orang itu tetap nggak bisa terima pengakuan itu. Akhirnya orang tua itu diseret, diikat pakai tali, digantung di pohon itu sampai mati. Nabi Musa benar-benar nggak tahan, keterlaluan, salah dia, dia nggak bersalah, bukan dia yang ambil. Akhirnya dia bilang, cukup sampai di sini, kamu ternyata nggak kuat, maafin saya nggak tahan melihat kejadian ini. Oke, nah sekarang saya ceritain sebelum kita berpisah. Sesungguhnya orang yang pertama mandi itu, dia adalah perampok. Emas yang dia taruh di atas pohon itu adalah hasil rampokan. Sementara anak muda yang datang, pada saat dia ngelihat ikat pinggang emas, dia ngelihat, loh ini kan punya bapak saya yang kemarin hilang, yang kemarin dirampok orang. Dia bilang, rezeki nggak kemana. Dia cepat-cepat kembali lagi ke rumah. Nabi Musa berkata, saya ngerti kalau begitu, tapi apa hubungannya dengan orang tua ini yang nggak tahu? Nabi Khidir berkata, inilah kehidupan. Kemudian Nabi Musa dipegang sama Nabi Khidir, dia masuk ke sejarah masa lalu. Kaget juga, dia melihat ada satu kejadian, ternyata orang itu dulu adalah panitia masjid. Nah, orang itu salah satunya dituduh ngambil hambal permadani sama teman-temannya. Nah, orang itu dituduh, dia nggak terima. Orang itu akhirnya sesumbar, kalau saya ngambil satu hambal, bukan hambalang nih, hambal, gantung saya di Bunsengon. Orang itu selamat. Kenapa? Karena tempo hari dia punya kekuasaan, dia punya koneksi, punya yang lainnya, sehingga dia selamat. Dan benar dia nggak ngambil hambal secara langsung, dia cuma nyuruh orang. Satu, begitu. Kedua, mungkin dia nggak ngambil hambal, tapi banyak dia ngambil yang lain, ngambil batako, ya, ngambil genteng, belum sumbangan di kentik. Tempatnya dia bebas, dan dia bisa sumbar. Kalau saya ngambil hambal, satu aja ambil hambal, gantung saya di pohon sengon. Tolong dicatat, ini hambal bukan hambalang. Ya, tolong catat. Jangan diplesetin. Nah sekarang dia udah tua renta, nggak punya kekuasaan. Teman-temannya udah pada kabur, pada pergi, pindah ke sana. Dalam kasus yang cerita orang ambil emas, dia mungkin nggak bersalah.
tapi dia digantung karena tempo hari dia sesumbar, hukumannya baru datang di hari tua. Hati-hati dengan kata-kata Anda. Percayalah. Kita teruskan nanti. Oke? Terima kasih. Oke. Menyambung cerita yang tadi. Apakah cerita itu dongeng, sejarah, mitos, atau bohong belaka? Saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya mau katakan begini. Manusia diajarkan dengan berbagai cara. Ada yang diajarkan dengan cara dongeng, tahayul, agama, mitos, sejarah. Disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecerdasan mereka. Dari semua cerita itu yang berkaitan sama mulut, jangan membuat kita jadi takut, jangan membuat kita asal-asalan. Yang paling penting, apa yang kita bicarakan. Kalau Anda mau ngerti siapa Anda, ada kata-kata bijak begini. Orang yang ngegosip adalah orang yang berbicara tentang orang lain. Orang pembohong adalah orang yang selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Orang baik adalah orang yang berbicara tentang diri kamu. Sementara orang bijaksana berbicara tentang kemanusiaan, tentang orang banyak, tentang kehidupan. Dari sini Anda mungkin baru tahu siapa diri Anda. Jangan khawatir, Anda bisa berubah. Dan Anda pun bisa menilai orang, siapa dia. Apakah penggosip, apa tukang bohong, apa orang baik, atau orang bijaksana. Kalau penggosip dan dibarengi juga dengan budak, dibarengi dengan tuli, dibarengi dengan masalah kuping, berakibat fatal. Ada satu cerita begini. Sekitar tahun 98-99, di mana terjadi krisis yang luar biasa. Orang sudah panik. Ada dua penggosip yang kebetulan juga budak. Yang satu berbicara tentang uang. Dia bilang begini, kalau kejadian ini terus menerus, rupiah akan digunting. Negara kita pernah melakukan centering, rupiah digunting, yang 1.000 digunting jadi 500. Dia khawatir ini terjadi lagi. Dia bilang sama temennya, kalau begini terus, rupiah ini bisa digunting. Temen yang budak jawab, hah? Si Romlah bunting. Siapa yang buntingin? Jawab lagi, itu gara-gara dolar naik terus. Temennya jawab, gue juga udah curiga sama si Dulo. Tempo hari dia juga ngebuntingin si Eni. Yang satu ngomong lagi, Ian mah kuat, gak bakalan digunting. Dia persis seperti Euro. Yang satu jawab, oh ternyata si Eni dibuntingin sama si Kuro. Baru tahu gue. Anak kecil yang lagi ngedengerin berpantun, jaka sembung lagi bobo. Nggak nyambung, Bo. Yang satu ngomong keuangan, yang satu ngomong selangkangan. Saya mau berbicara kembali ke dasar kita. Dasar kalau dirubah kata-katanya menjadi sadar. Saya mau berbicara tentang kesadaran. Mungkin kata lain dari
kata-kata sadar ini pencerahan. Terlalu tinggi kalau saya mau bicara tentang pencerahan. Saya hanya coba kembali lagi ke dasar kita yang sadar. Saya meneruskan apa yang pernah diinginkan oleh pendiri negara kita. Salah satunya W.R. Supratman. W.R. Supratman melalui lagunya mengingatkan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Karena mungkin W.R. Supratman temporary sadar, ngerti bahwa jiwa bangsa Indonesia lagi tidur, badan atau raga Indonesia lagi pada tidur, dan sampai hari ini mungkin masih tidur. Saya hanya meneruskan keinginan para pendiri negara kita. Bangunlah jiwanya, sadarlah, timbulin kecerdasan spiritual, bangunlah badannya, sadarlah, tingkatkan kecerdasan berlogika agar kita tidak dijajah lagi sama siapapun, termasuk sama saudara kita yang saat ini menjajah kita dalam bentuk yang lain, misalnya koruptor, narkoba, dan lain-lain. Oke, berikutnya akan saya berikan pemahaman yang lain lagi, dan sampai di sini cukup. Ke depan mungkin akan saya bicarakan yang jauh lebih baik lagi. Oke. Baik, kita bertemu lagi. Bagaimana pendapat Anda tentang program ini? Kalau Anda tertarik, buat bocoran Anda, ke depan saya akan bercerita tentang yang lebih menarik lagi. Salah satu contohnya ini, tolong di zoom. Oke. Uang 100.000 pecahan yang terbesar untuk negara kita. Lambangnya adalah proklamator. Kita tahu proklamator adalah buat kemerdekaan dan kebebasan. Sebenarnya ada pesan pada saat negara kita bikin uang pecahan sebesar ini dengan proklamator. Pesannya adalah begini: kalau Anda mau bebas, kalau Anda mau merdeka, banyakin lembaran ini. Saya akan kasih tahu caranya. Sisi lain, mari kita lihat lagi. Tolong di zoom. Oke. Ini uang 1.000 rupiah. Gambarnya pahlawan megang golok. Anda tahu, dulu sebelum ini ada, Ambon, Manise luar biasa akrab satu sama lain. Ini adalah pahlawan Ambon. Sekitar 1 atau 2 tahun setelah ini dicetak, Ambon bergolak. Sampai hari ini kedamaian relatif masih didambakan. Kedamaian yang pernah terjadi tempo hari. Kalau Ambon mau damai, tarik uang ini, ganti dengan cara gambar yang lain. Misalnya gambar pocok-pocok atau gambar-gambar yang baik. Selama ini kita ditangani oleh orang yang nggak tepat. Dulu orang-orang bikin duit itu
punya pesan-pesan, punya harapan-harapan yang terbaik. Misalnya kalau kita ingat gambar-gambar uang dulu, orang nanam padi, orang menenun, ini ada semangat. Nah sekarang ini orang-orang yang kebetulan dikasih kekuasaan, dikasih kesempatan, nggak ngerti. Agama wanti-wanti udah mengingatkan, kalau sesuatu dipegang sama bukan ahlinya, tunggu musibah akan kamu hadapi. Kesadaran yang kita coba bangun, kecerdasan yang akan kita bangun, pertama merubah orang-orang yang sekarang ini berkuasa jadi baik. Kalau dia tidak bisa mau baik, dia tidak mau berubah, kita timbulkan orang-orang yang baik, gantiin mereka. Oke? Kita ketemu lagi di program yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Terima kasih.